Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Kabar baik ya. Ya Bu. Oke, saya minta salah satu untuk menutup pintu. Apakah anak-anak sudah berdoa? Belum Bu. Oke. Sebelum kita melanjutkan mata pelajaran pada hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Saryono Harobu, Hadir Bu. Victor Sony, Hadir Bu. Yuliana Jadia, Alfa Bu. Agustinus, Alfa Bu. Yusuf Fisa. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ya. Oke. Begitu teman-teman sudah kenal semua? Belum Bu. Baik, Ibu meminta anak-anak untuk perkenalkan diri. Silakan maju di depan perkenalkan diri. Oke, nama saya Arianto Harubu, asal saya dari NTT Sumbar. Terima kasih, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Yusuf Vincent Penggu, asal dari Papua. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kenal Ibu? Belum Bu. Baik Ibu. Nama Ibu Lucia Kata Carrera, asal Ibu Sumba NTT. Sudah? Sudah Bu. Baik. Saya minta salah satu dari anak-anak untuk menghapus waktu. Oke, terima kasih. Anak-anak, materi minggu lalu masih ingat sampai di mana? Belum. Sudah Bu. Oke, materi minggu lalu tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Jadi, Ibu membawa materi tentang materi hari ini tentang corak kehidupan dan budaya manusia praksana. Corak kehidupan dan budaya manusia praksana, anak-anak sudah ada yang tahu tentang corak kehidupan? Tidak tahu Bu. Baik, corak kehidupan dan budaya manusia praksana ada 5 bagian. Yang pertama, pengertian praksana.
Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Oke, pengertian praksara. Praksara adalah kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Praksara berasal dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Praksara disebut juga nirleka. Nir artinya tanpa, sedangkan leka artinya tulisan. Jadi batas antara zaman praksara dengan zaman prasejarah adalah mulai adanya tulisan. Hal ini menimbulkan suatu pengertian bahwa praksara zaman sebelum ditemukan tulisan, sedangkan zaman praksara adalah zaman setelah adanya tulisan. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Jadi contohnya itu mereka pada masa itu masih fokus pada kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kehidupan mereka. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita lanjut nomor 2 tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan dengan sederhana. Masa berburu dan mengumpulkan tingkat sederhana diperkirakan satu masa dengan Paleolitikum. Kehidupan manusia pada zaman manusia yang hidup pada zaman ini tingkat peradabannya masih rendah. Mereka selalu mengembara berpindah-pindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai pemburu binatang dan penangkap ikan. Jadi kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu masa sangat bergantung kepada alam. Kebutuhan akan makanan dipenuhi dengan cara berburu hewan dan juga mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan daun-daunan. Jadi ada kehidupan sosial sesuai dengan cara memenuhi kehidupan manusia pada masa ini tidak tetap. Mereka selalu berpindah-pindah ke tempat mencari tempat tinggal yang baru dan terdapat banyak binatang buruan dan bahan makanan lain. Mereka juga mencari mengumpulkan makanan, sejenis makanan yang biasa dikumpulkan itu buah-buahan, umbi-umbian, dan daun-daun. Seperti itu tadi yang saya jelaskan. Jadi kehidupan budaya di mana manusia sudah mampu membuat alat-alat sederhana yang disebut dari batu tulang, kayu. Itu alat-alat tersebut. Alat-alat dari batu inti terdiri kapak perimpas, kapak penentak, pahat, genggam, dan kapak genggam. Apakah anak-anak sudah paham? Belum, Bu. Belum ya. Jadi yang bagian mana yang belum dipaham? Kapak genggam, Bu. Kapak genggam itu fungsinya untuk apa, Bu? Saya kembali kepada anak-anak, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kalau untuk ini kapak genggam ya? Pertanyaannya apa? Mohon diulangi. Kapak genggam itu fungsinya untuk apa? Kapak genggam itu fungsinya untuk berburu atau untuk mengumpulkan makanan. Jika ada makanan yang ditemukan,
untuk dipotong, istilahnya untuk memotong makanan yang keras atau yang kita mau dimakan. Itu penggantinya sebagai parang atau pisau. Karena masa itu belum adanya namanya pisau dengan parang, mereka masih menggunakan kapak genggam. Mungkin hanya itu dari saya. Gimana? Paham Bu? Oke, kita lanjut nomor 3 ya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan satu masa dengan Mesolitikum. Nah, kehidupan manusia zaman ini sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibandingkan masa sebelumnya. Kehidupan ekonomi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut telah mengenal cara cocok bertanam dengan sistem berladang. Kehidupan manusia pada masa ini masih sangat dipengaruhi oleh cara hidup mereka pada masa sebelumnya. Mereka masih melakukan pemburuan hewan, mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya selama tinggal di gua, mereka itu menggambar atau melukis sesuatu di dinding gua, yang mereka dibuat dengan cara mengores pada dinding gua ataupun dengan cara memberi warna merah atau hitam dan putih. Alat-alat bantu yang dibuat bentuknya lebih halus dibandingkan dengan masa sebelumnya. Alat tersebut antara alat tulang, sapu, yaitu alat-alat yang dibuat dari tulang, dan tanduk digunakan sebagai penggali bebatuan. Sampai di sini sudah mengerti? Paham Bu, mengerti. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Pada masa praaksara, apakah pada masa itu manusia mencari sudah mempunyai rumah bertempat tinggal apa belum Bu? Belum. Mereka itu pada masa itu masih fokus pada kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Manusia belum mempunyai tempat tinggal, hanya berlindung di gua dan di bawah pohon-pohonan. Bagaimana? Oke, terima kasih Bu, paham Bu. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam, anak-anak ada yang tahu tentang masa bercocok tanam? Ada Bu, saya Bu. Oke, silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang masa bercocok tanam. Jadi pada zaman itu manusia sudah mulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Jadi tidak hanya mengumpulkan makanan dari alam, tetapi mereka sudah mulai mengelola bagaimana caranya bercocok tanam di tempat yang mereka tinggal. Jadi orang-orang pada zaman itu mulai mengenal tumbuhan yang mana yang boleh dimakan dan yang mana yang tidak untuk dimakan. Jadi orang sudah mulai mengenal bercocok tanam sehingga orang mulai bertempat tinggal, tidak berpindah-pindah lagi. Jadi perempuan punya tugas tuh untuk menanam, dan laki-laki punya tugas tuh hanya untuk bekerja, mencari hewan atau buruan di laut dan di hutan. Dan perempuan itu fungsinya untuk mengelola barang-barang yang sudah didapat oleh pria, seperti memasak, terus contohnya seperti menanam kebun, mengurus anak di rumah dan lain-lain. Seperti begitu dari saya. Terima kasih Bu. Betul sekali, berikan aplausi kepada teman.
izin ke toilet, Bu. Oke, silakan. Apa duduk? Apa duduk? Pada masa bercocok tanam, manusia sudah berusaha bertempat tinggal menetek dengan mengatur kehidupan untuk memenuhi kehidupan hidup mereka, yaitu oh salah. Lanjut semua. Pemujaan roh nenek moyang maupun kepercayaan terhadap adanya kekuatan ajaib. Ini salah ya, ini nomor 5 nanti dijelaskan. Baik, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Masa perbegian ya. Masa perbegian. Pada masa bercocok tanam, manusia berusaha bertempat tinggal, menetek dengan mengatur kehidupan untuk memenuhi kehidupan mereka. Yaitu menghasilkan bahan makanan sendiri maupun di pertanian, baik di pertanian maupun di peternakan. Sehingga berbagai peralatan mulai dibuat dari logam. Pertama, alat penduduk. Penduduk manusia yang bertempat tinggal. Manusia yang bertempat tinggal di Indonesia pada masa itu dapat diketahui dari berbagai penemuan sisa-sisa rangka dan berbagai tempat. Antara lain dia Utara Jawa Barat, Puger, Jawa Timur, Gilimanuk, Bali dan Melolo Sumba Timur. Apakah sampai sini sudah paham? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut yang kedua, teknologi. Teknologi pada masa perdagian, teknologi berkembang sangat pesat sebagai akibat dari pengulungan dalam masyarakat dengan bebas pekerjaan. Tentu banyak jenis pekerjaan yang mempunyai disiplin. Yang kecil, kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya. Seni ukir dan seni hias yang diterapkan pada benda-benda mengalami kemajuan yang pesat, sedangkan yang sangat menonjol pada masa perdagian itu adalah kepercayaan kepada arwah nenek moyang, karena dipercaya sangat besar pengaruhnya terhadap perjalanan hidup manusia dan masyarakat. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik, Ibu, berikan tugas ya. Siap, Bu. Oke, kalau sudah mengerti atau sudah paham, Ibu memberikan tugas ya. Ya, Ya, Bu. Oke, tugasnya kelompok 1. Jelaskan
Sudah Bu. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit ya. Silakan kerjakan. Apa ada yang sulit? Tidak Bu, bisa. Bisa Bu. Oke, silakan. Waktunya tinggal 2 menit ya. Ya Bu. Waktunya sudah habis. Kelompok 1 silakan maju. Ya Bu. Oke, silakan maju. Oke, terima kasih. Saya dari kelompok 1 mewakili tentang coba jelaskan secara singkat tentang manusia beraksara. Nah, di sini pada zaman beraksara manusia bergantung pada alam, mereka hewan hasil buruan, mereka manusia pada zaman itu hidupnya modern atau berpindah-pindah, mereka hidup berkelompokan dengan adanya kepala suku. Maksud dari penjelasan kami ini, pada zaman itu mereka masih hidup bergantung pada alam. Mereka hanya hidup berburu pada di alam, dan mereka pada saat itu juga mereka hidup berkelompokan. Di saat tempatnya mereka sudah lama, kalau tanahnya tidak subur, mereka pindah ke tempat lain, ke tanah lain, atau menjauh sedikit dari tempat situ untuk mencari kehidupan mereka agar mereka bisa bertahan hidup. Mungkin hanya itu dari kelompok 1 yang kami ini hasil diskusi kami. Apa dari kelompok lain yang mau bertanya? Mau bertanya Bu? Ya, di sini saya mau bertanya apa? Tadi kan teman jelaskan kalau apa punya kepala suku ya. Jadi kepala suku itu pada saat itu fungsinya untuk apa begitu? Nah, oke, saya menjawab. Kepala suku itu untuk memimpin suatu kelompok supaya dalam kelompok itu dalam teratur dan bersatu untuk memindah ke tempat lain agar mereka bisa mencari kehidupan mereka. Dari situ supaya mereka kepala suku itu yang memimpin yang untuk semua anggota-anggotanya pada masa itu. Mungkin hanya itu saja. Oke, mengerti. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan kelompok 2. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Guru, yaitu coba jelaskan yang Anda ketahui tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi di sini kami dari kelompok 2 apa yang kami tahu kami akan menjelaskan. Jadi pada zaman itu orang masih berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan sederhana ialah masa awal perkembangan otak pada manusia purba, karena mereka sudah mulai mengenal pembagian tugas pada sesama mereka. Seperti mereka berbagi tugas seperti apa fungsi laki-laki itu untuk bekerja, seperti menyangkul dan berburu. Setelah berburu nanti dagingnya itu dikelola oleh perempuan. Jadi perempuan itu fungsinya untuk memasak dan memberikan makanan kepada laki-laki dan anak-anak. Dan fungsi perempuan juga untuk menanam biji-biji yang sudah dikerjakan oleh laki-laki, sehingga perempuan itu fungsinya pada zaman itu hanya untuk menanam mengelola makanan dan membesarkan anak kecil. Dan fungsi laki-laki yaitu untuk menjaga keamanan mereka di tempat itu dari hewan-hewan buas dan berburu. Ya, seperti begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Mungkin ada pertanyaan? Pas, Pak. Terima kasih. Berikan.
Ya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan. Saya sebagai tidak jelas apa saya akan menyimpulkan dari semua yang telah Ibu jelaskan di sini yang dapat saya simpulkan yaitu di sini kita bisa lihat dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru, yaitu pada zaman kehidupan orang kehidupan dan budaya manusia Praja pada zaman itu yaitu masih belum mengenal tempat tinggal. Jadi mereka pada zaman itu hanya berburu di kehidupan mereka berburu mengumpulkan makanan dan berpindah-pindah. Setelah itu mereka mulai mengenal mengumpulkan makanan, berpindah-pindah, dan mereka mulai mengenal berburu. Setelah itu ada perkembangan sedikit, jadi manusia mulai mengenal bercocok tanam, yaitu manusia purba sudah mulai mengenal bercocok tanam dan mereka tidak berpindah-pindah lagi, jadi mereka mulai menetap di tempat itu. Jadi dari yang tinggal di bawah pepohonan mereka mulai mengenal bercocok tanam dan mulai bertempat tinggal, sehingga dari situ mulai ada perkembangan. Jadi dari situ mulai timbul mungkin bisa dikatakan desa, dan mulai timbul seperti kecamatan dan distrik, dan bisa jadi seperti yang sekarang yang ada di peradabannya seperti begitu. Mungkin yang dapat saya sebutkan seperti begitu, kurang dan lebihnya mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Terima kasih. Oke, saran dari Ibu, anak-anak rajin belajar, rajin masuk di sekolah, jaga kesehatan, karena sekarang kan tidak enak kan, jadi anak-anak harus jaga kesehatan. Mungkin saja saran dari Ibu sebelum kita mengakhiri materi, saya minta ketua kelas untuk mengambil. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang ke pos kita masing-masing, mari kita berdoa dengan menurut keyakinan kita masing-masing. Mulai berdoa. Berdoa selesai. Baik, Ibu berikan tugas ya. Ya Bu. Tugasnya itu meresum corak kehidupan dan budaya manusia Praksara. Meresum ya. Kumpulnya kapan Bu? Kumpul tugasnya kapan? Tidak ada. Silakan tulis meresum ya di corak kehidupan dan budaya manusia Praksara. Silakan, sudah tulis? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Sampai jumpa ya minggu depan. Ya, Bu. Ya Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Hati-hati di jalan Bu.